Si Daniel tanya, saya lebih takut daripada si Daniel. Saya makan nggak berani sembarangan, dia masih berani. Beli di pinggir jalan yang dingin-dingin berani. Kalau saya walaupun beli di pinggir jalan harus yang panas. Karena saya tahu persis corona itu mati. Kalau digoreng, dia mati. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa apapun Tuhan yang menghancurkan ibadah kami, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan berkati.
hanya pribadi Yesus yang memberikan kedamaian abadi buat kami semua. Karena kami tahu hanya Dialah si pemilik abadi. Karena kami tinggal di dalam Dia, kami punya keabadiannya. Karena itu damai yang dari Tuhan Yesus, damai yang abadi. Kami bersyukur hari ini damai itu menguasai pikiran kami, hati kami, roh kami, jiwa kami, seluruh hidup kami dipenuhi oleh damai itu. Sekalipun 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, kami tetap damai. Karena kami tahu ada penolong, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia ucapkan Dia pasti genapi. Karena Dia adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Sepatah kata Tuhan kata menjadi nyata. Urapi semua Tuhan. Yang di sini pemirsa YouTube, khususnya mereka-mereka yang belum percaya, biar mereka terus subscribe. Haleluya. Walaupun mereka belum percaya. Luar biasa. Saya melihat itu. Mereka belum percaya. Bahkan bukan agama Kristen, tapi mereka subscribe. Haleluya. Entah niatnya apapun kami tidak peduli. Yang penting dia mendengar firman yang kusampaikan dari awal sampai akhir. Roh Kudus ambil alih pesta domba Allah hari ini, supaya semua berjalan dengan lancar. Kami percaya siapapun di antara kami yang mungkin ada membawa virus apapun, termasuk coronavirus Delta dan Delta Plus, haleluya, sudah mati di pintu gerbang. Kami percaya, kami semua yang hadir sehat. Kami berkumpul untuk sehat. Kami menyembah memuji Tuhan untuk sehat. Kami berkumpul untuk sehat. Kami mendengar firman untuk sehat. Karena kami tahu di dalam Yesus sudah selesai. Amen. Semua sudah diselesaikan Tuhan. Termasuk virus-virus corona yang coba-coba ingin mengganggu kami, sudah diselesaikan Yesus. Bahkan niat-niat orang yang coba ingin berbuat jahat, sudah diselesaikan Yesus. Kami hanya bergembira di dalam Tuhan, bersuka cita bersama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan katakan kepada kami, supaya kami tetap bergembira, bersuka cita dalam situasi kondisi apapun. Kami tahu ada Tuhan di pihak kami, yang membela kami, yang menolong kami, yang memberikan jalan keluar buat kami, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan dalam pemeliharaan Tuhan. Harta kami Tuhan Yesus, masa depan kami Tuhan Yesus, kepastian kami Tuhan Yesus. Karena itu kami tidak mungkin mati kelaparan, karena Tuhan Yesus kekayaan kami, harta kami, masa depan kami, kepastian kami di dalam Dia, kami terpelihara. Urapi semua kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat, kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Santet, guna-guna, ilmu sihir, tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Kami mau terima firman Tuhan di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus. Kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dialah Tuhan Allah pencipta langit bumi, penguasa tunggal atas seluruh bumi ini. Tidak ada penguasa lain lagi, hanya ada satu, Yesus Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yel-yel, berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Karena kami percaya, mundur mati, mundur bersama iblis, maju hidup, maju bersama Yesus. Bersama Yesus kami menang, lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Langsung kita buka firman Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, kita baca di dalam Matius 25. Matius 25. Haleluya. Ayat 1 sampai nanti saya katakan selesai, baru kita berhenti. Kita bersaut-sautan. Yang punya Alkitab buka Alkitab, yang punya GZ Kudus buka juga. Di situ ada ayat-ayat firman Tuhan. Oke? Ya, saya mulai
Judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1 Matius 25 ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Terus 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, di musim pandemik ini selalu dipakai pendeta tertentu, hamba Tuhan tertentu untuk mencocok-cocokkan, ya, mengkait-kaitkan bahwa kiamat sudah dekat. Nanti kita yang sungguh-sungguh terangkat, yang nggak sungguh-sungguh tertinggal. Kira-kira benar nggak itu, saudara? Saudara, kisah pengangkatan itu atau nanti akan terjadi pengangkatan itu semuanya benar, tidak ada salahnya. Kiamat itu pun ada. Akan ada nanti masa berakhir, semua bumi ini lenyap, langit lenyap, Tuhan ganti bumi yang baru, langit yang baru. Namun saudara, kalau ini dikaitkan kepada pandemik yang ada, menurut saya kurang tepat, kurang cocok. Kenapa? Karena banyak lagi kisah-kisah atau yang namanya perumpamaan untuk menggambarkan kedatangan Tuhan. Bahkan ada di satu perumpamaan untuk menggambarkan kedatangan Tuhan, semua keadaan damai. Seperti zaman Nuh, kawin mengawinkan, semua tenang-tenang. Tiba-tiba mempelai itu datang. Ya, jadi nggak ada tanda-tanda yang sangat serius sekali seperti sekarang pandemi ini. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Orang lagi pesta pora, orang lagi kawin mengawinkan, orang lagi hitung-hitung duit, orang lagi senang-senang. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Jadi banyak gambaran-gambaran, banyak contoh-contoh. Karena itu tidak terlalu bijak kalau kisah ini atau perumpamaan ini dijadikan sebagai temeng atau dikaitkan dengan kedatangan Tuhan di musim pandemik ini. Terus ngapain kita membahas ini? Kenapa kita harus bahas ini? Ya, ini karena firman Tuhan perlu kita bahas. Haleluya. Iya, saudara, karena menurut saya kiamat itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, itu kiamat global, semua. Terus ada kiamat yang non global, ya, itu lokal, seperti Sodom dan Gomora. Itu lokal, saudara, ya. Tsunami waktu 2004 itu menurut saya juga kiamat-kiamat kecil, ya, karena 100.000
yang meninggal dunia, ya, hanya dalam hitungan menit. Jadi ada kiamat yang kiamat pribadi. Setiap orang nanti pasti mengalami kiamat, ya. Kita nggak tahu kapan kiamat kita masing-masing terjadi atas kita. Kapan kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Oh Pak, ada yang tahu, betul, ada yang tahu. Minimal, ya, tanda-tanda dia tahu. Insting rohnya dia tahu. Dia bisa memahami, ya, bahwa dia mau dipanggil Tuhan. Dia bisa ngerti bahwa dia mau dipanggil Tuhan. Itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang betul-betul cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu dia tahu. Walaupun dia nggak tahu persis jam berapa, tapi dia biasanya kumpulkan anak-anaknya, terus dia berkata, anak-anakku baik-baik kalian ya. Ya kalau bapak sudah nggak ada, baik-baik ya, begitu begini. Ya, biasanya dia kasih petua-petua, pesan-pesan. Saya ingat pendiri GPPS, Dr. Ishak Lewi Santoso, umur 96 tahun dia dipanggil Tuhan. Dia tahu, waktu dia mau meninggal dia tahu. Dia kumpulkan semua pendeta-pendeta yang ada, kurang lebih hampir 1000, ya. Di sana dia mulai berbicara tentang nggak lama lagi dia akan pulang ke rumah Bapa. Dan pada hari hanya dia kumpulkan anak-anaknya, dia katakan, Papa mau kembali. Papa sudah selesai tugasnya di bumi. Dan dia pun kembali kepada pangkuan Bapa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tadi baca ayat ini, pelajarannya buat kita ini apa? Ya, di sini jelas dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, jadi diceritakan di sini ada 10 gadis. Haleluya. Gadis dengan apa ya? Gadis dengan orang belum nikah beda. Jadi gadis ini kalau di Israel itu bukan karena dia belum nikah saja, bukan. Iya. Gadis di sini memang betul-betul dia gadis tidak pernah disentuh oleh pria. Artinya dia suci kudus. Itu gadis. Ya, yang salah satu contoh gadis adalah Maria. Itu perawan gadis, betul-betul gadis, betul-betul suci. Ya, walaupun dia akhirnya hamil, tapi hamil dari Roh Kudus, bukan karena hubungan suami istri, hubungan dengan si Yusuf, bukan. Ya, jadi gadis di sini bicara tentang apa? Perawan. Perempuan di sini berbicara tentang gereja. Jadi saudara, gereja itu digambarkan adalah perempuan atau mempelai perempuan. Yesus mempelai laki-laki. Jadi mempelai perempuan di sini dibagi 2 golongan. Gereja itu ada 2 golongan. Ada gereja yang asal-asalan, ada gereja yang memang kudus. Memang betul-betul mereka selalu dekat dengan Tuhan dan mereka mampu mendengar suara Tuhan dan mengimplementasikan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Ya, jadi gereja Tuhan di sini dibagi 2, dikasih contoh sebagai 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Dan gereja Tuhan ini, ya, sama-sama mereka ingin menyongsong kedatangan Tuhan. Baik yang bodoh maupun yang bijaksana. Iya, sama-sama mereka rindu Tuhan. Tapi perbedaannya ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Itu saja. Ya, jadi kalau kita ketemu orang seberdosa apapun, ya, kalau kita katakan, kau ingin nggak berjumpa dengan Tuhan? Kau mau nggak diberkati Tuhan? Pasti mereka jawab mau.
Pasti mereka selalu berkata, iya saya kepingin sih dekat dengan Tuhan, tapi kok sulit ya dekat dengan Tuhan. Kami kalau doa pagi, yang saya ingat doa anak saya Daniel, selalu dia katakan, Tuhan Yesus, aku mau punya jam-jam doa pribadi. Aku rindu luar biasa kalau pagi itu doa. Tapi setelah doa, selesai doa, dia nggak ada doa pribadi. Nah itu, memang seperti itu saudara. Mau bodoh kek, mau bijaksana kek, semuanya merindukan Tuhan. Haleluya. Tetapi saudara, nanti di sini ada satu perbedaan yang besar, ya. Waktu mereka bertemu dengan Tuhan, sambutan Tuhan itu sangat berbeda kepada yang bodoh dan kepada yang bijaksana. Ayat 2 dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Haleluya. Jadi ini kan sangat bodoh. Kenapa saya katakan sangat bodoh? Ngapainlah dia bawa pelita kalau nggak ada minyak? Karena pelita itu nggak mungkin nyala kalau tidak ada minyak. Lebih bagus nggak ada pelita, ada minyak, masih bisa dibakar. Pakai apa? Pakai kayu-kayu. Iya. Waktu kita bakar jimat-jimat itu, di situ pakai kayu-kayu ya, sama Pak Tanjung. Iya, masih bisa, walaupun nggak ada pelita. Tapi percuma ada pelita, nggak ada minyak. Nah ini menurut saya ini orang paling bodoh. Ngapain dia bawa pelita tapi minyak nggak ada? Ya kan? Tetapi tidak membawa minyak katanya ya. Terus di ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Sekarang saudara, ini golongan yang mana? Yang gadis bijaksana atau gadis yang bodoh? Haleluya. Kalau Anda posisinya sekarang sebagai gadis yang bijaksana, puji Tuhan. Pasti kapan saja Tuhan datang, Anda siap menyongsong dia. Haleluya. Walaupun itu kiamat pribadi ataupun kiamat global nanti malam, Anda pasti siap menyongsong dia. Kenapa? Karena Anda bukan hanya punya pelita, tetapi Anda punya minyak. Sehingga minyak itu saudara akan membuat pelita itu nyala. Minyak ini bicara urapan. Kalau gereja Tuhan tidak ada urapan, gereja Tuhan tidak mampu memerintah. Gereja Tuhan tidak bisa menang terhadap situasi kondisi yang ada, khususnya kondisi pandemik. Gereja Tuhan tidak mampu melawan arus yang diberikan oleh dunia. Gereja Tuhan tidak mampu menerpa ombak. Gereja Tuhan tidak berani melawan kebatilan. Kenapa? Karena gereja Tuhan tidak punya urapan. Ya, jadi di sini minyak berbicara urapan. Bisa saja orang percaya Yesus, tapi dia tidak punya urapan dari Yesus. Urapan itu juga berbeda-beda. Ada urapan biasa, urapan double porsi, urapan 3 porsi, 4 porsi, 5 porsi. Dengan kata lain, urapan itu berbeda-beda. Makanya setiap orang berbeda-beda urapannya. Haleluya. Makanya saya katakan itu orang-orang yang bodoh yang mengatakan begini, Risuli Lubis, ya ngapain dia di pandemik ini ibadah jalan terus? Kok nggak Zoom aja? Kok nggak streamyard aja? Kenapa mereka harus berkumpul menyembah memuji Yesus? Menurut saya itu orang-orang yang bodoh yang berkata demikian. Karena firman Tuhan berkata Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan beberapa orang, tetapi hendaklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Haleluya. Terus kenapa si A, si B, si C bisa kena corona? Ya kalau urapannya nggak ada, dia kena. Dan kalau urapannya
urapannya hanya secuil, mungkin juga bisa kena. Mungkin urapan secuil dia bisa mengalahkan COVID-19. Tapi urapan secuil tidak bisa mengalahkan si Delta. Haleluya. Oh Pak, urapannya hampir setengah. Mungkin bisa mengalahkan si Delta, tapi tidak bisa mengalahkan si Delta Plus. Jadi bukan hanya Pantai Pijat plus, tapi Delta pun ada Delta Plus. Tadi saya tonton di TV. Mengerikan. Delta Plus sudah masuk. Dan di satu wilayah 10 orang kena Delta Plus. Itu lebih parah dari Delta. Bahkan tadi saya nonton TV, saudara, ya. Ini akurat karena berita Metro TV. Jadi apa, epidemiolog ya, epidemiolog apa itu? Itulah, sebutlah itu ya. Yang penting dia adalah ahli ya dalam pandemik ini. Saudara, dia diwawancarai di TV. Dia bilang apa? Dia bilang Sinovac itu, dia bilang Sinovac itu ya, itu dia bilang setelah dicek 6 bulan kekuatannya dia turun. 6 bulan kekuatannya. Haleluya. Makanya saudara, divaksin lagi. Sekarang ada berapa jenis vaksin. Dan dia katakan, ya, orang yang baru divaksin Sinovac harus vaksin level 2, vaksin lagi level 3. Untuk menghadapi si corona yang namanya Delta Plus. Itu yang saya dengar tadi. Saya ingat betul, saya yakin nggak salah itu yang dia katakan. Ya, jadi Anda yang sudah pernah divaksin, jangan sombong. Harus divaksin sampai 3 kali. Pak Pendeta, Bapak sudah divaksin? Belum. Terus, Bapak kok nggak divaksin? Saya tidak mau bicara vaksin. Saya mau bicara sehat. Yang penting saya tidak kena corona. Haleluya. Iya. Jadi waktu saya ada di asrama tentara, ada seorang kolonel bilang, Pak, di sini ada vaksin Pak, divaksin aja. Saya bilang gini, Pak, saya ini orang yang diajarkan Tuhan harus menebarkan kasih. Penduduk Indonesia itu 275 juta kira-kira. Yang divaksin waktu itu kurang lebih masih 18.000. Sekarang udah 20.000 lebih. 20 juta lebih maksud saya. Ya, waktu itu masih 18 jutaan. Sekarang udah 20 juta lebih lah. Jadi kira-kira kalau 30 juta aja masih ada kira-kira 145 juta yang belum divaksin. Sorry, 245 juta yang belum divaksin. Iya. Jadi kasihan mereka, Pak. Mereka dorong-dorongan. Ya, mereka dulu karena mereka rentan. Kalau saya masih ada bilur Yesus, darah Yesus yang mempertahankan. Nanti kalau semua sudah divaksin, saya baru divaksin. Kenapa? Karena saya diajarkan Tuhan Yesus mendahulukan orang lain. Ini vaksin kok rebut-rebutan, malah menularkan lah. Vaksin kok deket-deketan, ya kan? Malah menularkan. Kita menyembah memuji Tuhan salah. Kalau kita deket-deketan 10 orang salah. Tapi kalau Anda betul-betul melihat PPKM yang pertama, yang kedua, ketiga, itu saudara panjang sekali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga PPKM yang pertama. Hari pertama, hari kedua, itu sampai 2 kilo. Apa nggak ngeri itu? Apa nggak ngeri? Udaranya itu panjang begitu. Ayo putar. Apakah semua sehat yang datang itu? Jadi saudara, memang sulit kalau kita mempersoalkan masalah itu. Tapi intinya saudara, yang pemerintah mau, tidak boleh di antara saudara ada yang kena corona. Yang setuju katakan amin. Amin. Selama pandemik sampai sekarang kita terus ada ibadah dan tidak ada satupun kena corona, artinya kita sudah menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa ini. Sekalipun Anda di rumah masing-masing nggak keluar-keluar, kalau ada kena corona, Anda buat sulit negeri ini. Anda buat bangkrut bangsa ini. Karena itu hari ini di antara saudara tidak boleh ada kena corona,
Pak, nanti ini dicuplik Pak, kayak Pak Niko. Aku hanya menghardik yang di sini. Aku tidak menghardik yang di seluruh bumi, yang di Indonesia nggak kuhardik. Kenapa? Saya tidak pernah melarang yang namanya burung terbang di kepala saya. Tapi kalau dia berak di kepala saya akan tembak dia. Dan saya akan goreng dia. Biarkan dia terbang mencari makan. Haleluya. Haleluya. Apa hak saya untuk mengusir semua corona yang ada di Indonesia ini? Siapa saya? Saya tidak punya hak. Saya hanya punya hak untuk mengusir corona yang saya gembalakan orang. Haleluya. Oh Pak, kalau Bapak mendoakan, ya boleh saja. Iya kan? Saya mendoakan mereka-mereka yang corona. Puji Tuhan sampai hari ini saya sehat walafiat. Tidak ada corona. Haleluya. Yang saya punya hanya Toyota. Luar biasa. Inilah hebatnya Tuhan Yesus kita. Kalau kita punya urapan, kita akan mengalahkan situasi ini. Kita akan mengalahkan pandemik ini. Kita akan muncul sebagai pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Banyak orang salah paham sama saya. Pikirnya saya ini orang yang hidup sembrono. Tidak. Saya hanya berani ketika kita berkumpul menyembah memuji Yesus. Ketika ada KKR saya berani. Saya pembicara saya berani. Tapi ketika saya di luar, si Daniel tanya, saya lebih takut daripada si Daniel. Saya makan gak berani sembarangan, dia masih berani. Beli di pinggir jalan yang dingin-dingin berani. Kalau saya walaupun beli di pinggir jalan harus yang panas. Karena saya tahu persis corona itu mati. Kalau digoreng dia mati. Iya pasti mati. Jadi kalau Anda mau beli gorengan itu pas habis digoreng Anda beli. Jangan yang udah dingin lama. Kalau Anda mau sehat. Kalau bisa jangan makan gorengan di luar, di rumah saja. Tapi kasihan mereka yang jual gorengan. Iya, berarti saya menghalangi berkat mereka. Nanti saya takutnya dikutuk mereka. Jadi silakan Anda makan, yang penting jaga kesehatan. Haleluya. Haleluya. Jadi saya bukan orang yang sembrono. Bukan. Dan saya tidak sembarangan kalau ketemu orang. Tidak sembarangan. Iya. Bahkan ketika di sini saya berani, nanti kalau sudah ketemu di jalan kita berdua, aku takut. Misalnya di sini saya berani ya sama si Randy sama ibu yang tadi dari mana-mana itu. Berani saya gini. Nanti kalau sudah di luar ketemu saya takut. Saya takut. Saya kejar. Kenapa? Karena kalau di sini saya percaya betul dalam 2 jam ini saya dalam perlindungan Tuhan. Saya yakin betul. Makanya saya nggak pakai masker. Oh Pak, kalau gitu Bapak nggak pakai masker, ya nanti bisa kena corona. Iya. Intinya kan sekarang saya sehat. Haleluya. Bayangkan kalau saya pakai masker khotbah, apalagi ada orang khotbah pakai itu, pakai tutup itu. Iya, waktu saya pertama kali naik pesawat dikasih itu, ya, pesel itu apa namanya itu. Nah, saya lupa lagi minum aqua, banjir. Si Daniel ketawa-ketawa. Ya saya lupa pakai itu, saya buka aqua, saya minum. Itu segala sesuatu yang nggak biasa kita lakukan memang nggak gampang, saudara ya. Haleluya. Makanya saudara, sekarang kita nggak usah persoalkan corona, nggak usah persoalkan yang lain-lain. Kita persoalkan diri kita ini punya urapan nggak? Haleluya. Kalau kau punya urapan, engkau pasti tampil menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Jadi minyak itu harus ada. Amin. Jangan minyak itu nggak ada. Pelita itu berbicara rohmu. Rohmu harus penuh dengan urapan. Kalau rohmu nggak penuh dengan urapan, maka kepalamu penuh dengan kurapan. Kalau kepalamu penuh dengan kurapan, maka hidupmu pun banyak kurapnya. Kalau hidupmu banyak kurapnya, apa yang dibuat tanganmu pasti gagal. Haleluya. Anda mau sukses? Amin. Anda harus betul-betul punya pengurapan yang dahsyat. Terus kita
bahas satu persatu. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini nanti saya akan kasih poin-poinnya, artinya semua ini nanti di akhir khotbah saya. Jadi saudara, menunggu itu adalah sesuatu pekerjaan yang paling membosankan. Makanya banyak orang saudara ya menghujat Alkitab. Dia katakan, mana kau bilang Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi suratan Petrus menjelaskan, Tuhan tidak lalai dengan janjinya, tidak lalai dengan kedatangannya, tidak lupa dengan kedatangannya. Tetapi kenapa dia nggak datang? Karena dia mau semua orang bertobat. Namun nanti kalau semua orang nggak mau bertobat juga tetap dia datang. Artinya sekarang masih diberikan kesempatan bagi siapa-siapa yang mau bertobat. Tuhan masih beri kesempatan. Saya tadi bangga kali, saya lihat ke belakang gitu. Si Daniel. Saya maksudnya mau kode ini, mic ini nyambung nggak? Tapi dia lagi nyembah sungguh-sungguh. Biasanya jarang dia. Rupanya kadang-kadang di suasana pandemik, di tempat yang kecil begini malah dia sungguh-sungguh. Nanti kalau di tempat yang gede sana malah kurang sungguh. Tidur. Haleluya. Tadi dia sungguh-sungguh saya lihat. Wow, ngadapnya kayaknya ke belakang akhirnya. Wah, luar biasa. Ke samping kalau nggak salah. Ya, jadi menunggu paling membosankan. Makanya banyak orang saudara, kalau dia menunggu orang selesai khotbah, pasti dia nggak kuat. Karena kau sudah punya di otakmu menunggu. Kapan selesai dia? Kapan selesai dia? Kapan? Kau nggak kuat. Jangankan 1 jam, setengah jam aja kau langsung. Tiba-tiba kau lihat aku 2, 3. Toto ngilang, toto nongol lagi. Kau bilanglah penuh urapan. Padahal kau di alam yang lain. Haleluya. Makanya saudara, orang yang menunggu selalu bosan. Mereka mengantuk. Enggak yang bijaksana, enggak yang bodoh, tetap ngantuk. Karena apa? Karena mereka sama-sama menunggu. Makanya Anda jangan selalu menunggu, Anda jemput bola. Haleluya. Jangan nunggu-nunggu pendeta datang, langsung datang, Pak urapi saya, doakan saya. Jangan. Berdoa di rumah. Tuhan, aku doakan supaya datanglah si Risuli Lubis ini. Biar didoain kan. Jangan. Nanti bosan tau. Hari pertama kau doa, aku nggak datang. Hari 2 nggak datang. Hari ketiga nggak datang. Kau bilang, tak ada Tuhan ini. Doa aku tak didengar dia, katakan. Jadi jangan menunggu. Anda yang menjemput bola. Haleluya. Haleluya. Karena begini, bangsa Indonesia ini kelemahannya adalah mereka itu lebih suka menunggu daripada jemput bola. Jadi saling tunggu-tungguan. Misalnya gini, si Randy sama si Daniel, ini udah janjian, dia nunggu di Carrefour, ini nunggu di Grogol, tunggu-tungguan. Ya kapan ketemunya, saling menunggu. Harus ada yang ngalah jemput bola. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi menunggu itu bosan. Lebih baik langsung kita temuin orangnya. Makanya bagi laki-laki, pria yang belum nikah, yang belum punya cowok, jangan tunggu-tunggu, langsung tembak saja. Cewek-cewek juga gitu. Kalau kau suka, memang itu dari Tuhan, yakin, tembak langsung. Aku tadi doa, Tuhan berkata dalam rohku, kaulah jodohku, gitu. Haleluya. Kalau kau tunggu-tunggu lama, nanti kau bosan. Bosan langsung kau katakan Tuhan itu nggak mendengar doamu. Haleluya. Jadi saudara, karena mereka bosan menunggu, di sini dikatakan waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Wah, haleluya. Haleluya. Mereka lagi bosan menunggu, tiba-tiba datang suara, kedengaran kencang banget. Datang mempelai, songsonglah dia. Semua terbangun nih. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana terbangun. Wah, yang bodoh kewalahan, nggak ada minyak. Haleluya. Haleluya. Gimana dia mau pakai pelita? Nggak bisa.
pelitanya mati, nggak ada minyak. Tapi yang bijaksana, walaupun dia ngantuk-ngantuk, tapi pelita udah siap. Kalau kau udah penuh urapan ya, walaupun kau misalnya agak masalah dikit, problem banyak, tapi penuh urapan, kau sampai capek, tapi kalau kau penuh urapan, pasti kau akan mendapatkan yang kau inginkan pada waktunya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Makanya saudara jangan persoalkan waktu, persoalkan urapan. Kalau kau penuh urapan, jangan persoalkan waktu. Yang penting itu pasti ada. Yang penting itu pasti dapat. Tapi kalau kau hanya penuh urapan, jangankan Tuhan, orang lain pun menjauh. Karena bau. Kurapan itu bau, saudara. Ya. Jadi saudara, gadis-gadis itu bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Haleluya. Haleluya. Saudara, apakah salah ucapan dia ini? Ucapan dia nggak salah kalau diucapkan tepat waktunya. Tapi ini menjadi salah karena tidak diucapkan tepat waktunya. Si 5 gadis bijaksana pun lagi membutuhkan. Dan mereka juga pas-pasan yang mereka persiapkan. Si 5 gadis bodoh minta, walaupun itu keluargaku, walaupun itu istriku, anakku, untukku aja nggak cukup untuk menyongsong dia. Gimana? Karena untuk pergi kita pulang ke rumah Tuhan itu masing-masing. Haleluya. Jadi Mama Clara nggak bisa pegang baju Bapak Clara, Bapak Clara juga nggak bisa pegang baju Mama Clara, nggak bisa, masing-masing. Haleluya. Iya, Pak Hendrik pun nggak bisa bilang sama Tuhan, kalau sekarang Tuhan datang, ayo. Terus Pak Hendrik bilang, tunggulah istriku di Kuningan. Nggak bisa. Makanya suami istri itu selalu bersama, supaya kalau diangkat sama-sama. Haleluya. Saya bukan bicara pengangkatan di sini, bukan. Tetapi kalau itu terjadi, itu sama-sama, karena kita bareng-bareng. Haleluya. Maksudnya di sini urapannya. Haleluya. Kalau bareng-bareng tapi urapannya nggak sama, gimana? Haleluya. Jadi saudara, ya jelaslah yang bijaksana ini nggak mau kasih minyak. Karena untuk dia saja itu pas-pasan. Haleluya. Mana mau dia kasih? Kalau dia kasih, dia nggak bisa nyongsong Tuhan. Nggak mungkin. Ada orang bilang gini, biar aku nanggung dosamu, aku ke neraka nggak apa-apa, yang penting kau selamat. Wah, itu mah anak Medan itu. Anak Medan, Shantarmen, sering begitu. Ku tanggung dosamu seumur hidup. Lah, mana bisa kita nanggung dosa orang? Haleluya. Kenapa nggak bisa? Karena yang mau nanggung dosa juga banyak dosa. Nggak bisa. Mau nambah lagi? Mana bisa. Kecuali Tuhan Yesus, dia maha kudus. Haleluya. Iya. Nabi-nabi, mau nabi ke-24, nabi ke-25, 26, 27. Kalau ada nabi 27 ya, nggak bisa. Kalau masih ada dosa, hanya Yesus yang bisa menanggung dosa. Haleluya. Hanya dia, karena dia yang tak berdosa. Semua orang sudah berdosa, kata Roma 3:23. Ya. Makanya yang bodoh ini nggak pantas dia sakit hati. Nggak layak dia marah. Karena apa? Karena semua yang 5 bijaksana ini juga sama-sama rindu untuk menyongsong Tuhan. Jadi mari kita persiapkan diri kita. Haleluya. Untuk kita siap menyongsong dia. Kapan saja kita dipanggil, siap. Pastikan kita dipanggil kondisi penuh urapan. Haleluya. Supaya kita ditempatkannya di tempat yang terbaik, ya. Jadi di sorga itu juga ada macam-macam, jangan salah ya. Nanti sekali waktu mungkin bisa bicara itu kita. Akan tetapi ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Waduh. Saudara, jadi dia minta ke yang 5 bijaksana ini, wah buat kami aja nggak cukup. Maaf, buat kami aja pas-pasan. Oh, dia pergi cari, beli di warung-warung, dapat minyak itu. Tapi Tuhan sudah tutup pintu. Terlambat. Kadang-kadang saudara, ada orang mau bertobat tapi terlambat. Makanya sebelum terlambat, mari kita bertobat. Haleluya. Haleluya. Jangan neko-neko, lurus-lurus sajalah supaya hidup ini aman-aman. Haleluya. 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 Karena ada waktu memang terlambat, nggak bisa lagi. Ini kisahnya. Haleluya. Dan saya bukan menghakimi, tetapi ayat itu berkata pintu ditutup. Udah, nggak ada waktu lagi bagi lu, kata Tuhan. Haleluya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ayat 12, aku tidak mengenal kamu. Saudara, orang yang tidak mempersiapkan urapan, ya, yang pelitanya padam, atau suam-suam kuku, Wahyu 3:16, dia dimuntahkan. Ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Haleluya. Jadi kalau di perjanjian lama, itu semua daging yang mau dipersembahkan kepada Tuhan tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan kalau tidak ada api. Haleluya. Harus dibakar dengan api. Nggak bisa dipersembahkan disiram dengan air. Nggak bisa. Harus dibakar dengan api. Sekalipun itu mungkin domba tambun, tapi kalau nggak ada api percuma. Ya, makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan kenal orang-orang yang diurapi, tapi Tuhan tahu orang-orang yang tidak diurapi. Tapi Tuhan tidak kenalan dengan orang-orang yang tidak diurapi. Tuhan hanya tahu orang itu ada, tapi Tuhan tidak kenalan sama dia. Karena Tuhan berkata dalam dirinya, lu gak pantas sama gua, karena lu gak diurapi. Haleluya. Haleluya. Tapi gua tahu lu, alamat rumah lu di jalan cinta, gua ngerti. Tapi lu nggak cinta gua, apa artinya? Jalan hanya jalan doang. Haleluya. Tapi orang diurapi itu dikenal Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam firman, jangan mengganggu hambaku yang kuurapi, jangan mengusik para nabiku. Saudara, kita dulu punya supir ya, yang bantu-bantu ibu juga. Waktu corona, dia agak melawan sama ibu. Ya. Terus sama saya alasannya, Pak, karena kerjaan saya pun nggak ada lagi, nggak ada yang saya urusin, Bapak gaji saya terus, nggak enak lah. Saya bilang, nggak apa-apa, Yesus saya sanggup, walaupun kok nggak ada kerja yang menghasilkan, tapi kok bisa siram-siram bunga dan segala macam. Saya bilang begitu. Tapi dia sepertinya membandel. Padahal dia udah banyak terima mujizat. Mujizat, bener, kaki bengkak parah. Udah mau mati, busuk, mau busuk. Mata bengkak begini sampai nggak ngelihat. Lihat nggak? Lihat nggak? Nggak ngelihat. Wih, saya baru dapat kabar tadi. Meninggal. Paling umurnya nggak sampai 30 kayaknya dia, si Yayat. Mati. Orang yang ngelawan-ngelawan saya suka mati-mati. Kenapa ya? Haleluya. Matilah. Terus adalah yang ini, macam-macam lah. Jadi semua yang saya nasihati baik nggak menurut, mati banyak banget. Ya nggak usah saya sebut satu persatu, nanti nggak enak. Iya, makanya saudara harus menurut. Amin. Haleluya. Karena untuk Anda diurapi, Anda harus menurut dulu dengan orang yang punya urapan. Iya. Oh Pak, saya bisa cari sendiri. Waduh. Jangan sombong, saudara. Nggak ada orang tiba-tiba sarjana ekonomi. Semua itu dulu berguru. Haleluya. Saya pun bisa begini berguru.
Walaupun nggak berguru secara formal, tapi minimal aku lihat-lihat dia. Oh gitu dia caranya. Oh gitu ya. Oh layani orang gini ya. Oh dia masuk ke jenderal-jenderal begini ya. Aku pelajari itu. Nggak aku sebut orang udah meninggal. Oh gini cara dia. Oh gini. Jadi semua itu ada pelajarannya, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan cari urapan sendiri. Belajar dulu. Kenapa saya katakan nggak boleh cari sendiri? Saya khawatir kau pikir itu urapan ilahi, tahu-tahu Nini Blorong yang mengurapi kau. Nini Loro Kidul yang datang, Sumbokong yang datang. Tapi kalau ada yang menuntun mentoring, jangan, itu Sumbokong, itu Nini Blorong. Dari mana Bapak tahu? Walaupun aku nggak ngeliat, aku tahu karena aku mengenal dia. Aku tidak perlu mengenal Nini Blorong, Nini Loro Kidul, ini. Aku yang penting mengenal Tuhan. Karena aku mengenal Tuhan, aku tahu frekuensinya ini, auranya beda. Haleluya. Kau tidak perlu belajar uang palsu. Kau belajar uang asli, automatically kau tahu mana yang palsu. Jangan belajar uang palsu. Aneh-aneh disuruh mempelajari uang palsu. Uang asli itu kau pelajari. Pegang dia. Pegang begini. Dipegang, diterawang, dipegang, diterawang. Udah, nanti kalau yang palsu datang kau tahu. Tapi kalau kau belajar yang palsu dulu, takutnya yang asli kau nggak tahu. Paham sampai di sini? Haleluya. Jadi makanya saudara perlu ada mentoring. Kalau ditelepon langsung angkat cepat. Siapa tahu ada wasiat. Haleluya. Iya. Misalnya saya telepon Pak Ferry, gini, dia angkat, kenapa? Jangan lewat jalan situ. Kenapa? Saya merasakan ada aura yang nggak beres. Tapi kalau dia nggak angkat, dia lewat aja. Bener saudara. Udah ditunggu sana sama Lucifer dan sama anak buahnya. Langsung dicengkram dari sana. Dibawalah ke tempat-tempat yang nggak jelas kan? Haleluya. Tapi kalau dia cepat dengar, maka dia selamat. Tapi kalau lambat dengar, bisa nggak selamat. Makanya kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jangan banyak yang mau jadi guru, karena banyak dituntut. Dan saya pasti yang paling banyak dituntut daripada saudara. Nanti tuntutannya lebih banyak ke saya daripada ke saudara. Kenapa? Karena saya sok jadi guru. Jadi saya lebih cepat ngomong daripada mendengar. Seharusnya lebih cepat mendengar daripada bicara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Saya berdoa ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku kenal kau. Silakan hambaku masuk ke tempat kebahagiaan. Haleluya. Jadi apa yang harus kita buat dalam pandemi ini, saudara? Alkitab bilang sederhana. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang penting kau jaga-jaga saja. Berdoa terus, puasa banyak. Haleluya. 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 Puasa banyak, puasa banyak, puasa banyak. Dulu saya makronis, saya puasa. Ada orang bilang, oh nggak boleh, mah nggak boleh puasa. Saya puasa, malah sembuh. Ini kan bertolak belakang dengan ilmu kedokteran. Haleluya. Tapi kita perlu ilmu apa perlu bukti? Kita perlu janji apa perlu bukti? Iya, ini buktinya. Sehat. Haleluya. Haleluya. Jadi ada 3 hal yang penting di sini saudara, ya, supaya kita selamat dari mara bahaya, dari apapun. Ketika Tuhan datang kapan saja kita sudah siap. Yang pertama, kita jaga ini. Oke? Selain yang saya jelaskan tadi, ada tambahan yang kita jaga adalah kita baca di dalam Matius, haleluya, 18 ayat 8. Kita baca Matius, sorry ya. Ya, siapa yang bisa bantu saya? Saya tadi tidak persiapkan, tapi saya ingat Tuhan berkata, Matius, iya, Tuhan berkata,
kalau aku datang ada nggak iman di bumi? Matius berapa? Haleluya. Matius berapa? Coba. Bisa cepat, tandanya Anda sering baca Alkitab. Kalau aku datang, ada nggak iman di bumi? Lukas ya. Ya, Lukas 18 ayat 8 ya. Haleluya. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi pertama saudara, iman ini jangan sampai goyah. Di musim pandemik ini iman jangan sampai goyah. Jangan sampai menyangkal Tuhan. Jangan sampai bilang, oh Tuhan nggak jawab doa saya. Oh Tuhan jauh dari saya. Oh Tuhan itu nggak kenal saya lagi. Jangan. Tetap kita jaga iman. Haleluya. Karena kalau Tuhan datang, dia hanya lihat iman. Dia nggak lihat semua yang saya pakai ini. Dia hanya lihat ada nggak iman. Karena untuk yang saya pakai semua ini, bagi Tuhan itu sampah. Tapi iman itu, itulah mutiara Tuhan. Itulah berlian bagi Tuhan. Makanya saudara, dikatakan bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang beriman. Karena itu saudara, Anda harus pertahankan iman ini. Jangan goyah dalam situasi apapun. Tetap berseru dan percaya. Amin. Bahwa Yesus sanggup tolong kita. Amin. Haleluya. Dalam kondisi kejepit, dalam kondisi diancam, dalam diintimidasi, dalam kondisi mau masuk jurang, percaya. Yesus langsung remnya pakan. Haleluya. Nggak jadi mobil masuk jurang. Tapi kalau kau panggil yang lain, masuk jurang lah mobil. Makanya yang pertama iman. Itu yang kita harus jaga terus. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, saya punya iman lah. Tapi kan iman itu harus dipraktekkan. Karena iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi iman itu harus dilakukan. Kita beriman sama Tuhan, lakukan. Setia sama Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Taati dia. Haleluya. Haleluya. Maka engkau akan lihat hidupmu pasti diberkati. Haleluya. Saudara, saya itu betul-betul dalam menggunakan uang itu teliti benar. Nggak bisa sembarangan. Sampai aki aja, walaupun kau lihat, mobil sampai ratusan juta, akinya aki bekas. Iya, aki bekas. Waktu itu saya beli. Makanya mogok. Asal nggak dipanasin 4 hari mogok. Kami pakai ini lagi, pakai mobil yang satu, pakai apa namanya? Jemper. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya minta aki. Saudara, uangnya pas. Saya pas pasang aki, ada orang kasih, uangnya pas seharga aki itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Nah, jadi sekarang udah enak. Makanya kita pakai pelayanan pagi-pagi di anak jalanan, ya kan? Lihat di YouTube kan kemarin di anak jalanan. Wah, udah banyak nonton tadi. Saudara, nabur. Harus kita berbuat. Haleluya. Iya. Oh Pak, Bapak dari mana uangnya? Uang saya dulu dong. Tabur dulu dong. Haleluya. Oh Pak, tabur ke saya. Mungkin kalau ke kau 30.000, 40.000 nggak terlalu berarti ku kasih. Tapi bagi mereka, saya udah wawancarai orang-orang pemulung itu. Berapa dapat sehari? 40.000. Bayangkan, kita kasih misalnya 30.000 atau 20.000 kan sangat luar biasa. Kalau kasih ke Pak Hendrik, alah, permendon, katakan. Haleluya. 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 Jadi iman itu harus dilakukan. Kita percaya bahwa dengan menabur kita diberkati. Tapi kita cuma ngomong doang. Makanya di pandemi ini saya banyak nabur. Tanya Daniel. Saya banyak nabur. Tukang parkir aja sering saya kasih 10.000. Tukang parkir jalanan 15.000. Padahal parkir 2.000 biasanya. Sebentarnya saya kasih. Saya yang tukang-tukang oga-oga itu, Daniel, persiapkan cepet. Kadang-kadang dia lama siapkan. Jadi saya nggak enak buka kaca gitu. Ya kan? Karena kalau buka kaca mobil lah macam-macam lah kan. Kerinduan saya menabur. Menabur dan menabur. Haleluya. Makanya roti untuk dimakan, benih untuk ditabur.
Mungkin saudara berpikir, Pak, saya orang miskin. Enggak, kau orang kaya. Kau punya benih itu. Ada pasti di kantong, entah 5.000 ada. Tapi cuma 5.000, tabur saja. Kalau kau nggak tabur, dia nggak tumbuh. Kalau kau makan habis, berarti kau nggak punya menabur lagi. Haleluya. Sekarang padi panen, oke lah 200 kilo kau makan semua. Besoknya kau mau tanam padi pakai bibit mana? Haleluya. Makanya kau harus tabur. Puji Tuhan. Ini mana dilempet-lempet, ditaruh di sepatu. Itu kan pernah kejadian begitu. Iya, dia supir mikrolet dulu kan banyak uangnya. Iya, setiap pulang dia kentet. Dikasih sama istrinya nggak setimpal. Dia simpan di sepatu-sepatu yang sudah buruk-buruk itu. Iya, inilah akibatnya jadi begini. Dia taruh di situ, dia taruh. Wah, dia udah senang lah, dia hitung-hitung uangnya udah berapa gitu kan. Istrinya biasanya masaknya itu ya ikan-ikan biasa aja. Weh, ini giliran dia pulang kerja, ikannya mewah, nasinya mewah semua lah. Dia heran, "Mah, aku kasih belanja 50.000 sehari, kau kenapa bisa belanja begini mewah? Ini bisa hampir 300.000 ini." Berkat Tuhan, Pak, berkat Tuhan. Dari mana? Kau selingkuh? Enggak, Pak. Dari mana? Jadi katanya tadi ada orang tukang jual yang itu sepatu bekas. Jadi sepatu bekas itu semua saya jual. Jadi dapatlah ini 300.000 dari beberapa pasang sepatu yang udah lama-lama daripada nggak dipakai. Jadi kau jual sepatu bekas itu ya, matilah aku. Udah banyak kali pula duit di situ kan. Kayalah itu yang tukang beli sepatu bekas. Makanya saudara, mari kita iman ini harus betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Yang kedua, haleluya. Yang kedua, ya tadi apa yang saya bilang? Oh ini dia. Selain iman, apa tadi saya ingat waktu tadi mau turunnya? Haleluya. Pertama iman. Yang kedua kita lihat di sini di Matius 24. Ya, Matius 24. Ada 3 tadi yang saya ingat. Tapi ya 2 aja lah kalau memang yang satu lagi. Oke. Matius 24 ayat 13. Haleluya. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Berarti yang kedua saudara, dalam kondisi seperti ini setia saja sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, yang terakhir tetap tadi ya. Maksudnya ingat pengurapan itu ya. Alkitab bilang di 1 Yohanes 2 ayat 27, kita baca terakhir nih. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ini maksudnya yang kedua tadi sebenarnya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sorry, udah. Ayat terakhir nih 1 Yohanes 2 ayat 27. Kenapa pengurapan itu penting? Oke? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Haleluya. Jadi pada waktu itu banyak pengajaran sesat, ya, sehingga si Yohanes ini untuk mengcover jemaat dia katakan jangan kamu sembarangan terima pengajaran, mintalah pengurapan Tuhan. Jadi nggak perlu diajar orang. Bukan berarti kau nggak boleh belajar saya, bukan. Ini ada konteks tertentu, situasi tertentu. Makanya kalau kita punya pengurapan, kita nggak bisa disesatkan. Haleluya. Haleluya. Tadi saya di WA dikasih, kemarin dikasihnya 500.000. Dia udah sering ngasih orang Buddha. Orang Buddha, saya baru tahu seminggu yang lalu dia Buddha. Ngirim duit sering 400, 500, 300, 1 juta. Itu sebulan bisa 2-3 kali. Pasti dia nonton nih saya harap. Ya kalau nonton dia kan bisa kirim banyak lagi kan gitu. Puji Tuhan. Saudara, entah sudah kirim sering dia bilang saya sebenarnya orang Buddha Pak. Tapi saya melihat pelayan Bapak luar biasa.
Luar biasa Pak. Tetapi bisa nggak minta minyak urapan Pak? Oke, saya bilang saya kasih. Sudah saya kasih, dia udah kasih duit lagi, saya kasih lagi. Tadi dia kasih kemarin dia kasih lagi 500 di Batam rumahnya. 500. Terus nggak saya perhatikan kan, pagi-pagi tadi jam berapa? Dia bilang, Pak, minyak urapan ini boleh nggak saya minum? Jangan dong. Di Alkitab kan minyak urapan bukan diminum, dioleskan. Barang siapa saudara yang sakit, panggil para penatua, dia akan mengoleskan minyak urapan. Jangan diminum Pak Peri. Haleluya. Mari, saudara, kita harus diurapi supaya kita tahu pengajaran yang benar. Amin. Haleluya. 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 Yang pertama ya, iman. Yang kedua, pengurapan. Yang ketiga, kesetiaan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Jangan diminum, dioleskan di bagian-bagian yang sakit. Haleluya. Saudara, kita tidak pernah jual minyak urapan. Siapa saudara yang nanti entah kapan membutuhkan, kita kasih gratis. Tapi kalau Anda ada di jauh-jauh, ya ongkir lah. Ya masa gua lagi bayar ongkosnya. Haleluya. Haleluya. Oke, kita angkat dua tangan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang punya rezeki, saudara nanti bisa kasih kolektif di sana. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati hidup kami. Mereka diberkati, pasti mereka memberi. Tuhan Yesus berkati berlipat kali ganda. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saleh-saleh Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang melimpah, dan percayalah, Tuhan melindungi engkau. Engkau tidak dibiarkan. Saya berdoa buat semua yang hadir. Tidak boleh saudara kena coronavirus. Amin. Tidak boleh saudara kena coronavirus. Anda harus sehat. Amin. Di dalam nama Yesus. Jangan menyusahkan bangsa ini lagi. Jangan membuat sulit Pak Jokowi. Jangan membuat sulit Menteri Kesehatan. Mari kita sehat dan jangan ada yang kena corona. Amin. Haleluya. Tuhan sanggup menjaga kau. Asal kau setia sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, gila-gila dengan Tuhan, Dia sanggup menjagamu. Haleluya. Haleluya. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat yang melimpah. Dan sebentar nanti kami ada mencicipi makanan, kuduskan. Kami makan untuk sehat. Kami makan untuk sehat. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah, yang meriah. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.